pada saat ini Bapak Yanto akan kembali menceritakan tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Tetua Wu dari Pil Palace. Kemudian Tetua Wu pada saat ini segera menghentikan tindakannya ketika dirinya melebur senjata dari cairan logam. Melihat kelompok Xiaoyan yang penasaran, dirinya pun pada akhirnya segera bercerita sedikit mengenai pengalamannya. Tetua Wu menjelaskan bahwa di dalam perjalanan untuk berburu dan membunuh Xiaoyan bersama dengan Dan Yan, Tetua Wu melihat hujan es ukuran kepalan tangan yang tiba-tiba terjatuh dari langit. Hujan ini menghantam banyak tempat dan menyebabkan longsoran salju berkala besar. Selain itu juga dirinya belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu dirinya benar-benar terkejut dan pada saat yang bersamaan dirinya benar-benar merasa bosan. Oleh karena itu dirinya memutuskan untuk menyelidiki hal tersebut. Setelah belajar dengan cermat dirinya pada akhirnya segera memasuki kondisi pencerahan. Tentu Xiaoyan menyadari bahwa kondisi seperti ini jarang terjadi. Oleh karena itu dirinya membiarkan Dan Yan untuk memimpin kelompoknya mengejar Xiaoyan terlebih dahulu. Namun mengenai hal ini sebenarnya Tetua Wu tidak menyadari adanya sesuatu yang berguna bagi dirinya untuk meningkatkan keterampilan alkemisnya. Tetapi pada saat itu dirinya hanya berpikir bahwa ketika berperang melawan musuh, maka dirinya dapat mengumpulkan batu gunung yang tertutup salju ke udara untuk melebur logam yang tergantung di dalamnya. Sehingga dengan begitu dirinya akan bisa menempa menjadi sejumlah besar senjata dan itu akan menjadi metode yang sangat kuat. Namun meskipun begitu tetapi dirinya benar-benar tidak tahu caranya menempa, lalu dirinya hanya pandai memurnikan obat dan dirinya benar-benar tidak memiliki kemampuan penempaan. Namun dirinya masih berpikir bahwa sepertinya semuanya bisa dilakukan tanpa harus menempa. Dan pada akhirnya dirinya mencoba kode yang baru saja dirinya temukan dan tanpa diduga itu benar-benar berhasil, karena semuanya benar-benar berjalan seperti apa yang kelompok Xiaoyan pada saat ini lihat. Lalu dengan bangga Tetua Wu pada saat ini benar-benar mengungkapkan idenya kepada kelompok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya mengapa Tetua Wu menjelaskan hal ini. Apakah pada saat ini Tetua Wu benar-benar ingin memamerkan kemampuannya? Semua orang pada saat ini benar-benar sangat bingung, dan pada saat ini mereka di dalam pertempuran hidup dan mati. Akan tetapi mengapa Tetua Wu memberitahu semua hal ini? Lalu di sisi lain Tetua Wu tampaknya telah menebak bahwa kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung. Sehingga dirinya pun segera menegakkan wajahnya dan berkata bahwa kali ini Dan Yan mengajaknya untuk datang ke sini dan membunuh Xiaoyan. Namun alasan mengapa dirinya setuju dengan Dan Yan karena dirinya tidak bisa menolak perintahnya. Tetapi alasan utama baginya adalah dirinya ingin keluar dan bersenang-senang setelah lama memurnikan ramuan tingkat ke-8. Mendengar perkataan tersebut kelompok Xiaoyan tentu saja seketika tercengang. Meskipun mereka menyadari kekuatan spiritual dari Tetua Wu ini sangat kuat, namun kelompok Xiaoyan tidak menyangka bahwa Tetua Wu ini adalah seorang alkemis peringkat ke-8. Semua orang pada saat ini benar-benar tidak bisa tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tetua Wu. Sementara itu Tetua Wu pada saat ini hanya tersenyum dengan santai sebelum akhirnya lanjut berbicara. Tetua Wu berkata bahwa dirinya hanya ingin menghilangkan depresi darinya setelah lama memurnikan pil obat. Dirinya benar-benar tidak berniat untuk bergabung di dalam pertempuran, meskipun dirinya adalah seorang Dou di tahap awal bintang 8. Namun seperti yang kelompok Xiaoyan lihat dirinya benar-benar tidak pandai bertarung. Hal itu dikarenakan Tetua Wu tidak suka bertempur dan dapat dikatakan dirinya benar-benar sangat jijik terhadap pertempuran. Mendengar perkataan dari Tetua Wu ini semua orang pada saat ini segera teringat kepada Lang Tian, karena karakter dari Tetua Wu ini benar-benar sangat mirip dengan Lang Tian yang tidak peduli dengan Doki dan hanya puas dengan memurnikan pil obat. Sementara itu di sisi lain setelah merasa cukup untuk berbicara kepada kelompok Xiaoyan, Tetua Wu kembali mendesak Doki-nya dan pada saat yang bersamaan ribuan tentara yang memegang senjata segera terbentuk di langit. Lalu para prajurit ini seketika meraung seperti hujan deras yang melesat ke arah Xiaoyan.
lalu kelompok Xiao Yan juga pada saat ini telah pulih dan sudah membuat persiapan untuk menghadapi serangan tersebut. Kemudian Long Yi yang telah berubah menjadi naga 9 guntur emas yang mendalam segera melompat untuk menemui serangan tersebut terlebih dahulu. Lalu tubuh Long Yi pada saat ini menjadi sangat besar dan memancarkan cahaya keemasan yang seperti air banjir. Long Yi langsung membentuk perisai yang berbentuk seperti telur emas besar di luar tubuhnya. Kemudian ribuan tentara yang melesat dari langit segera menghancurkan telur emas yang terbentuk oleh Long Yi. Dan telur emas ini pun seketika bergetar dengan hebat. Jadi tujuan dari Long Yi pada saat ini terbang untuk bertemu dengan serangan dari Tetua Wu hanya untuk memblokir momentum dari ribuan tentara yang jatuh. Dan setelah mencapai tujuan ini Long Yi pun segera jatuh kembali ke tanah. Di sisi lain Tetua Wu tidak menyangka bahwa naga 9 guntur emas yang mendalam akan memiliki metode pertahanan yang begitu kuat. Oleh karena itu Tetua Wu segera mendesak kekuatan spiritual dan Doqi pada saat yang bersamaan. Lalu 1000 tentara yang berada di langit pun kembali melesat turun ke arah kelompok Xiao Yan. Akan tetapi momentum kecepatan dari penyerangan ini tidak secepat dan sekuat sebelumnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini hujan pedang Feng Feng dan bayangan cambuk dari King Mu'er segera melesat menuju ke arah langit. Lalu banyak benturan segera terjadi di mana logam dan besi saling beradu keras. Kemudian hujan pedang dari Feng Feng dan bayangan cambuk dari King Mu'er pada saat ini berhasil dihancurkan oleh para prajurit yang melesat dari langit. Dan lagi-lagi tujuan yang dilakukan oleh King Mu'er dan Feng Feng pada saat ini bukan untuk memblokir serangan. Karena hal itu dilakukan hanya untuk melambatkan momentum kecepatan dan kekuatan dari serangan tersebut. Dan pada akhirnya setelah serangan ini melambat, akhirnya banyak kabut segera turun dengan salju tebal seperti kapas di langit. Jadi kabut-kabut ini benar-benar menutupi ribuan tentara yang pada saat ini melesat deras. Sementara itu di sisi lain kekuatan terkuat dari 1000 kaki tanpa bayangan milik Xiao Yan juga pada saat ini segera dilesatkan. Lalu setelah momentum serangan prajurit ini melambat dan dibekukan oleh Ziying, sehingga benturan padat antara serangan Xiao Yan pun segera menjadi dentuman yang memegang telinga yang terus-menerus. Lalu salju besar terguncang menjadi debu halus dan seluruh langit seketika tertutup kabut. Dan segera setelah itu terdengar suara retakan yang tidak ada habisnya dan pada saat berikutnya, lalu ribuan tentara ini benar-benar hancur berkeping-keping dan tersebar di seluruh langit. Memanfaatkan benturan ini Feng Feng dan yang lainnya pada saat ini segera melesat untuk melakukan serangan terkuat mereka kepada Tetua Wu. Tetua Wu pada saat ini masih membuka mulutnya karena terkejut, dan sulit baginya untuk percaya bahwa ribuan prajurit miliknya telah dihancurkan oleh Xiao Yan dan yang lainnya. Lalu pada akhirnya karena tergesa-gesa dirinya tidak punya pilihan lain selain mundur sambil melepaskan Doqi untuk melawan. Tentu saja di sisi lain kelompok Xiao Yan tidak akan membuang-buang kesempatan, karena setelah membiarkan Tetua Wu mengeluarkan Doqi yang banyak, maka kelompok Xiao Yan pun segera mengejar Tetua Wu dan melesatkan semua serangan terkuat mereka. Lalu satu persatu serangan pada saat ini segera datang ke arah Tetua Wu, dan dengan kerjasama tim Xiao Yan yang sangat ciamik, bahkan pada saat ini Tetua Wu benar-benar kewalahan menghadapi banyak serangan yang bertubi-tubi dari kelompok Xiao Yan. Lalu Tetua Wu pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal, bahkan hatinya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan tekanan karena dirinya benar-benar ditekan oleh kelompok Xiao Yan. Apalagi seorang tahap awal bintang 8 Doudi pada saat ini benar-benar tertekan. Terlebih lagi kelompok yang menekan mereka memiliki kekuatan rata-rata di puncak bintang ke-6, sehingga bukankah dengan begitu dapat dikatakan semua ini adalah penghinaan bagi Tetua Wu. Lalu pada akhirnya setelah banyaknya benturan ini, sejauh ini Tetua Wu masih saja hanya mengeluarkan Doqi untuk menghancurkan serangan kelompok Xiao Yan. Lalu setelah pertempuran yang intens berlangsung untuk beberapa saat, akhirnya kelompok Xiao Yan segera mundur. Begitu juga dengan Tetua Wu yang mundur ke kejauhan. Lalu Tetua Wu pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiao Yan dengan sangat serius. Dan selama pertempuran ini Tetua Wu menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk membunuh kelompok Xiao Yan.
justru di pertempuran sebelumnya dirinya benar-benar menyerah di bawah tekanan dari kelompok Xiaoyan, lalu pada saat ini dirinya benar-benar kesal karena dirinya menyadari bahwa dirinya hanya memiliki sedikit keterampilan bertarung, meskipun dirinya merupakan seorang tahap awal bintang 8 Doudi dengan kekuatan spiritual yang kuat, akan tetapi hal itu benar-benar tidak cukup jika berhadapan dengan kelompok Xiaoyan yang sangat jenius. Tetua Wu pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa kelompok Xiaoyan sesungguhnya benar-benar kuat, lalu pada akhirnya dirinya sedikit curiga dan menyadari bahwa pasukan yang dipimpin oleh Dan Yan mungkin dibunuh oleh kelompok Xiaoyan, dan tampaknya kelompok Xiaoyan benar-benar tidak dibantu oleh seorang Doudi bintang 8 ketika bertempur melawan kelompok Dan Yan. Lalu jika itu memang permasalahannya maka kekuatan tempur dari kelompok Xiaoyan ini benar-benar terlalu menakutkan. Hal ini pada dasarnya membuat Tetua Wu sadar bahwa jika dirinya terus seperti ini, maka dirinya tidak hanya tidak akan dapat membunuh Xiaoyan, tetapi juga mungkin dirinya yang akan dibunuh oleh Xiaoyan. Dalam memikirkan hal ini Tetua Wu pun seketika mencari ide untuk berhadapan dengan kelompok Xiaoyan. Lalu sempat terlintas niat untuk kabur di dalam hatinya, akan tetapi Tetua Wu menekan niat tersebut. Tetua Wu masih bertanya-tanya bagaimana dirinya bisa membunuh Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini. Lalu setelah beberapa pertukaran Tetua Wu telah menghabiskan banyak doki, akhirnya Tetua Wu berpikir jika dirinya ingin membunuh Xiaoyan dan kelompoknya maka pertama-tama dirinya harus tidak terjerat oleh Xiaoyan dan kelompoknya. Setelah itu dirinya juga tidak boleh membiarkan Xiaoyan dan kelompoknya bekerja sama, sehingga dengan begitu maka dirinya sepertinya akan dapat memusnahkan Xiaoyan dan yang lainnya dengan kecepatan seperti kilat. Namun untuk mencapai hal tersebut Tetua Wu masih berpikir bagaimanakah caranya. Lalu pada akhirnya Tetua Wu teringat bahwa dirinya bisa menggunakan keterampilan bertarung untuk mempengaruhi pemikiran semua orang. Sehingga dengan begitu maka semua orang yang terkena serangan spiritualnya akan terdiam untuk sementara waktu. Setelah memutuskan untuk melakukan serangan kekuatan spiritual, akhirnya Tetua Wu kembali mendapatkan sebuah permasalahan. Tetua Wu bertanya-tanya, bagaimana cara dirinya menghabisi semua orang setelah terkena serangan spiritual. Tetua Wu pun merenung sejenak mencari cara untuk melancarkan serangannya. Dan pada akhirnya Tetua Wu berpikir bahwa dirinya bisa memanfaatkan teknik seperti sebelumnya, yang dimana dirinya akan memadatkan batu dan pasir untuk membentuk sebuah bukit yang nantinya akan ditibankan kepada kelompok Xiaoyan. Akhirnya setelah menyusun rencana Tetua Wu pun segera melonjak ke arah langit, lalu dirinya kembali merentangkan tangannya dan melakukan teknik yang sama seperti sebelumnya. Dan pada saat yang bersamaan gelombang udara kembali melonjak di atas kepala kelompok Xiaoyan, lalu batu-batuan pada saat ini berterbangan persis dengan adegan sebelumnya yang ditampilkan oleh Tetua Wu. Kemudian Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini tidak bisa menahan perasaan curiga. Xiaoyan bertanya-tanya apakah yang pada saat ini akan dilakukan oleh Tetua Wu. Apakah Tetua Wu pada saat ini akan melakukan trik yang seperti sebelumnya? Namun tidak lama Xiaoyan segera menyadari sesuatu keanehan dari teknik yang dikeluarkan oleh Tetua Wu. Pada saat ini bebatuan yang berada di langit bercampur dengan pasir dan membentuk menjadi satu. Setelah cukup lama memperhatikan Xiaoyan dan yang lainnya menyadari bahwa ini membentuk sebuah bukit yang sangat besar. Akan tetapi meskipun begitu kelompok Xiaoyan masih belum mengetahui rencana yang akan dibuat oleh Tetua Wu. Dan pada akhirnya Xiaoyan melepaskan kekuatan spiritual untuk mencari tahu rencana dari Tetua Wu. Lalu dengan penjelajahan ini pada akhirnya hati Xiaoyan tiba-tiba menegang. Kemudian Xiaoyan pun segera memberitahu semua orang bahwa Tetua Wu pada saat ini sedang membentuk bukit untuk membiarkan bukit ini menimpa semua orang. Lalu Xiaoyan pun segera memerintahkan semua orang untuk minggir. Namun semua ini benar-benar sudah terlambat karena segera setelah itu kekuatan yang tidak terlihat menyelimuti kelompok Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan yang hendak bergerak segera membeku. Bahkan semua orang juga pada saat ini terlihat bingung dan benar-benar membeku di tempat. Sementara itu di sisi lain menyadari niat dari Xiaoyan,
Tetua Wu benar-benar tidak sabar untuk memadatkan bukit dan meniban kelompok Xiaoyan, lalu pada akhirnya dengan kekuatan spiritualnya dirinya segera menggerakkan bukit yang megah ini untuk meniban kelompok Xiaoyan dari langit. Bersamaan dengan itu Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar berkeringat dingin, karena kekuatan spiritual Xiaoyan ditekan oleh kekuatan spiritual yang lebih kuat dari Tetua Wu. Bahkan tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertahan dan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk memimpin semua orang melarikan diri. Lalu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki waktu untuk berpikir hingga pada akhirnya Xiaoyan segera melesatkan sayap tulang di punggungnya. Kemudian Xiaoyan segera mengeluarkan keterampilan bertarung kecepatan miliknya. Xiaoyan menghempaskan semua anggotanya dengan kepakan sayap tulang dan keterampilan bertarungnya. Lalu bersamaan itu telapak tangan Xiaoyan segera dilesatkan ke langit bersamaan dengan api surgawi. Kemudian telapak tangan Xiaoyan pada saat ini segera tercetak di dasar bukit pada saat-saat terakhir, dan segera setelah itu terdengar ledakan yang keras dan bukit yang menjulang tinggi itu benar-benar runtuh. Lalu tiba-tiba bumi dan pegunungan berguncang dan asap serta debu memenuhi langit dan longsoran salju terjadi di mana-mana. Kemudian bukit yang terjatuh ini menjulang tinggi tanpa keberadaan Xiaoyan di bawahnya. Lalu setelah tersapu oleh Xiaoyan, semua orang dari kelompok Xiaoyan dengan cepat berdiri dan menyaksikan pemandangan yang berada di hadapan mereka. Semua orang berteriak histeris melihat Xiaoyan yang pada saat ini digencet oleh gunung. Kelompok Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar tidak akan selamat setelah ditekan oleh gunung yang sangat besar. Lalu di tengah-tengah kesedihan dan keheningan ini, mata Nan Erming tiba-tiba menjadi cerah. Nan Erming memberitahu semua orang agar mereka jangan khawatir karena Tuan Muda Xiaoyan sepertinya masih hidup. Semua orang seketika menoleh ke arah Nan Erming dengan tatapan yang dipenuhi pertanyaan. Sementara itu Nan Erming segera menjelaskan bahwa pada saat ini kekuatan Doqi mereka masih ditransfer kepada Xiaoyan. Dan jika Tuan Muda Xiaoyan mati, bukankah Doqi yang ditransfer akan segera kembali kepada tubuh masing-masing? Tentu saja semua orang pun akhirnya segera mengangguk menyadari apa yang dikatakan Nan Erming ini memang benar. Akan tetapi pada saat ini mereka tidak mengetahui di manakah keberadaan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini memang masih belum mati-mati. Dan rupanya ketika Xiaoyan melesatkan telapak tangan, sebuah titik hitam juga seketika melonjak dan membentuk ruang untuk menyelimuti Xiaoyan. Lalu dari titik hitam ini kekuatan hisap yang sangat kuat segera menelan Xiaoyan. Jadi titik hitam ini ternyata adalah keterampilan unik yang dimiliki oleh Xiaoyan ketika Xiaoyan berada di benua Doqi. Lalu alasan mengapa teknik ini baru saja keluar selama Xiaoyan berada di benua Dodi. Meskipun teknik ini memiliki tingkat peringkat semi-suci di benua Doqi, namun itu tidak cukup untuk di benua Dodi. Oleh karena itu Xiaoyan selama ini tidak menggunakan keterampilan tersebut. Namun setelah penyempurnaan oleh Zhan Lao, Xiaoyan juga tidak mengetahui bahwa keterampilan tersebut akan memiliki efek lain. Karena pada saat Xiaoyan di benua Doqi, keterampilan bertarung ini Xiaoyan gunakan untuk melahap semua musuh yang berada di hadapannya. Namun setelah penyempurnaan oleh Zhan Lao, ternyata teknik ini memiliki kemampuan lain untuk menyembunyikan tubuh Xiaoyan. Akan tetapi meskipun begitu, pada saat ini ruang yang terbentuk untuk bersembunyi sangatlah kecil. Dan ruang yang terbentuk dari titik hitam ini pada saat ini hanya cukup untuk menampung Xiaoyan seorang diri. Akan tetapi Xiaoyan menyadari dengan mengalirkan Doqi, maka Xiaoyan bisa memperluas tempat ini. Meskipun kecepatan dari perluasan medan ini sangat lambat, tetapi Xiaoyan pada saat ini masih menghela nafas. Xiaoyan juga berterima kasih kepada Zhan Lao di dalam hatinya karena telah mempersiapkan teknik ini untuk Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pada akhirnya segera pulih dan memikirkan rekan-rekannya yang berada di luar. Xiaoyan berpikir bahwa pada saat ini Xiaoyan harus segera keluar untuk menyelamatkan teman-temannya. Xiaoyan juga harus memberitahu teman-temannya terlebih dahulu bahwa Xiaoyan pada saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun Xiaoyan pada saat ini bingung bagaimana cara berkomunikasi kepada semuanya.
karena transfer suara pada saat ini benar-benar tidak bisa dilakukan di ruang hampa yang terbentuk dari titik hitam. Lalu satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh Xiao Yan pada saat ini adalah menunjukkan keterampilan bertarung miliknya. Dalam memikirkan hal ini, pada akhirnya Xiao Yan segera melesatkan keterampilan bertarung penggiling jiwa di hadapan teman-temannya. Melihat dua batu gilingan yang berwarna putih dan hitam yang mengelilingi semua orang, tentu saja kelompok Xiao Yan pada saat ini bersorak gembira karena Xiao Yan pada saat ini masih sehat walafiat. Sementara itu di sisi lain Tetua Wu pada saat ini segera menyadari sesuatu yang salah. Awalnya dirinya berpikir bahwa kelompok Xiao Yan benar-benar akan mati oleh tekanan batu ini. Akan tetapi dirinya dikejutkan dengan kelompok Xiao Yan terpental keluar dan meninggalkan Xiao Yan yang terkubur. Pada awalnya Tetua Wu sangat senang karena Xiao Yan benar-benar mati terhantam dan terhimpit oleh bukit yang dirinya bentuk. Dan dengan kematian Xiao Yan ini Tetua Wu berpikir akan sangat mudah untuk berhadapan dengan kelompok Xiao Yan yang tersisa. Namun pada saat ini dirinya benar-benar menderita keterkejutan yang lebih mencengangkan. Pada saat ini Tetua Wu dapat mendeteksi dengan kekuatan spiritualnya, dirinya menyadari fluktuasi Doqi dari Xiao Yan pada saat ini masih ada dan Xiao Yan benar-benar belum mati. Tetua Wu pada saat ini menyadari sosok Xiao Yan sedang bersembunyi di ruang di bawah bukit. Dirinya benar-benar tercengang dan bertanya-tanya teknik apakah yang digunakan oleh Xiao Yan. Namun dirinya segera menekan semua keterkejutannya dan mulai mengalirkan Doqi-nya ke arah bukit. Dirinya menciptakan ruang spasial yang berbentuk gua untuk segera masuk ke dalam. Lalu pada akhirnya dengan kekuatan spiritualnya dirinya berusaha untuk menekan Xiao Yan. Tetua Wu berniat untuk menghimpit Xiao Yan dengan kekuatan besar miliknya agar Xiao Yan mati kelelahan. Di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini menyadari niat dari Tetua Wu. Xiao Yan merasakan tekanan yang benar-benar sangat kuat yang membuat ruang yang terbentuk dari titik hitam semakin lama semakin menyempit. Namun Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini harus membiarkan Tetua Wu untuk menghabiskan semua Doqi miliknya, dan ketika Doqi dari Tetua Wu ini benar-benar habis, maka barulah Xiao Yan bisa membunuh Tetua Wu. Berdasarkan pemikiran ini Xiao Yan pada akhirnya tidak menahan tekanan dari Tetua Wu dengan menggunakan keterampilan bertarungnya. Pada akhirnya Xiao Yan segera mengembalikan Doqi kepada kelompok Xiao Yan. Lalu kekuatan Xiao Yan juga pada saat ini segera merosot ke tahap awal bintang 7 Dodi. Merasakan kekuatan Xiao Yan ini pada saat ini semakin melemah. Tentu saja Tetua Wu benar-benar sangat bahagia. Bahkan dirinya pun terus mengeluarkan semua Doqi miliknya untuk menekan Xiao Yan dan membiarkan Xiao Yan mati kelelahan di bawah tekanan. Sementara itu di sisi lain Tetua Wu pada saat ini benar-benar tidak menyadari bahwa batu gilingan yang dikeluarkan oleh Xiao Yan pada saat ini telah mencapai puncak gunung. Melihat hal ini semua orang segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah kode yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Tampaknya pada saat ini Xiao Yan meminta semua orang untuk membagi dua kelompok dan mengikuti masing-masing batu gilingan. Xiao Yan sepertinya pada saat ini membiarkan Tetua Wu menghabiskan Doqi-nya, sementara dirinya melakukan hal tersebut. Xiao Yan menginginkan kelompoknya dibagi dua dan menjaga di pintu masuk. Pada akhirnya setelah menyadari hal ini kelompok Xiao Yan pun segera menutupi pintu masuk, lalu Long Yi segera berubah menjadi naga 9 guntur emas yang mendalam. Tentu saja kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar menunggu Tetua Wu keluar melalui jalur spasial yang telah dirinya buat. Sementara itu di sisi lain Tetua Wu pada saat ini benar-benar yakin Xiao Yan telah kelelahan, namun tidak lama setelah itu dirinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Dirinya merasakan fluktuasi Doqi Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin kuat. Lalu Tetua Wu pun seketika menyadari bahwa dirinya benar-benar telah dibodohi oleh Xiao Yan. Dirinya benar-benar telah menggunakan semua kekuatan Doqi dan spiritualnya untuk menekan Xiao Yan. Lalu pada akhirnya setelah menyadari hal ini, Tetua Wu pun tidak memiliki pilihan lain selain mundur untuk melarikan diri.
lalu dirinya pun segera bergegas menuju keluar pintu masuk, tetapi pada saat ini dirinya berhadapan dengan Long Yi yang telah berubah menjadi wujud aslinya. Lalu bermodalkan sedikit doki yang tersisa, Tetua Wu pun segera melesatkan serangan kepada Long Yi. Namun pada saat ini dengan bantuan doki dari semua orang, maka kekuatan Long Yi benar-benar telah melonjak. Kemudian Long Yi pun segera melesatkan serangan petir dan guntur ke arah Tetua Wu. Dan bersamaan dengan itu serangan dari kelompok Xiao Yan juga pada saat ini segera membombardir Tetua Wu. Melihat serangan yang tidak begitu kuat, Tetua Wu pada saat ini benar-benar khawatir. Hal itu dikarenakan Tetua Wu pada saat ini benar-benar telah kehabisan doki dan tidak bisa melawan. Dan pada akhirnya dengan doki yang tersisa, saat ini Tetua Wu mengeluarkan semua kemampuannya untuk berhadapan dengan serangan kelompok Xiao Yan. Lalu benturan keras segera terjadi dengan energi kekerasan yang melonjak ke segala arah. Tetua Wu yang telah kehabisan doki juga pada saat ini segera terbang mundur dan menghantam tanah. Tetua Wu pada saat ini benar-benar menyadari bahwa takdir dari kematiannya sudah di depan mata. Dan pada akhirnya Tetua Wu pada saat ini memutuskan untuk memotong meridiannya sendiri. Sehingga Tetua Wu pun secara bertahap kehilangan vitalitasnya yang membuat kelompok Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Lalu bersamaan dengan itu Xiao Yan segera keluar dari persembunyiannya dan melesatkan kekuatan spiritualnya. Pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa Tetua Wu benar-benar telah mati di bawah tekanan kelompok Xiao Yan. Lalu kelompok Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan segera menghampiri Tetua Wu dan mengambil api binatang yang dimiliki oleh Tetua Wu. Saat ini Xiao Yan segera mengambil semua rampasan barang berharga dari cincin penyimpanan Tetua Wu. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini mendapat cukup banyak hadiah dari seorang alkemis peringkat ke-8. Dan pada akhirnya Xiao Yan segera melesatkan api surgawi untuk membakar tubuh dari Tetua Wu. Setelah itu Xiao Yan dan kelompoknya memutuskan untuk keluar dan melihat bukit yang berada di hadapan mereka, karena sejak pertarungan dari kelompok Xiao Yan melawan seorang Dou di tahap awal bintang 8, bukit baru pada saat ini benar-benar terbentuk di tengah-tengah kawasan bersalju, dan setelah pertempuran sengit ini Xiao Yan pun mengatur auranya sebelum akhirnya menatap ke arah tempat di mana Dan Yan dibaringkan. Pada saat ini meskipun Tetua Wu telah mati, akan tetapi perisai doki yang dibentuknya masih tersisa. Lalu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Dan Yan dengan mata yang menusuk. Lalu niat membunuh pada saat ini segera melonjak di dalam hati Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan segera menggenggam pedang kuno api surgawi dan melesatkannya. Xiao Yan berniat untuk menghancurkan perisai yang dibentuk oleh Tetua Wu terlebih dahulu. Namun ketika Xiao Yan hendak melesatkan serangan ini, justru tiba-tiba semua orang merasa dengan adanya sesuatu yang salah. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh ke kejauhan di mana ada titik hitam yang pada saat ini mendekat. Lalu Xiao Yan dan yang lainnya segera melesatkan kekuatan spiritual mereka. Dan kelompok Xiao Yan benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa sosok yang datang ini tidak memiliki fluktuasi kehidupan. Lalu kelompok Xiao Yan pun seketika bertanya-tanya, apakah sosok ini manusia ataukah bukan? Jika sosok ini manusia, mengapa kelompok Xiao Yan tidak bisa merasakan fluktuasi kehidupan dari dirinya? Akan tetapi jika makhluk tersebut adalah zombie, maka bagaimana mungkin dirinya bisa terbang tanpa tertiup oleh badai angin? Pada akhirnya di tengah-tengah kebingungan kelompok Xiao Yan, saat ini sosok pria kurus berjubah hitam segera sampai di hadapan semua orang. Pada saat ini kelompok Xiao Yan merasa semakin jelas bahwa sosok tersebut benar-benar tidak memiliki fluktuasi kehidupan. Kelompok Xiao Yan pada saat ini memiliki banyak spekulasi terhadap sosok yang baru saja muncul. Meskipun banyak spekulasi ini belum bisa dipastikan, akan tetapi kelompok Xiao Yan menyadari bahwa sosok yang baru saja tiba di sini tidak memiliki iktikat baik terhadap kelompok Xiao Yan. Dan pada akhirnya di bawah ketidakpastian ini kelompok Xiao Yan bersiap dengan senjata yang digenggam di tangan masing-masing, yaitu sendok dan piring untuk mengantri di warung Bude Yanti yang hari ini akan berbagi nasi gratis.